Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba waktunya bagi Tuhan untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan saat ini beroleh tempat dalam hati kami, boleh memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan Tuhan teguran, di mana kami belajar terus dari firman-Mu yang membuat kami indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan baru terjadi atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan, jauh dari kata salah dan penyesatan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan dalam Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai dengan 22 sudah saya akan baca. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat yang ke-21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, saya sudah berapa tahun jadi pendeta. Yang saya heran adalah sekian lama saya tidak tahu siapa sebenarnya Ayub itu. Saya pikir Ayub itu adalah orang yang sejaman dengan Nuh atau sejaman dengan Abraham. Sekian lama. Tapi puji Tuhan, belakangan ini dengan belajar lebih tekun, kita menemukan hal-hal baru, kebenaran-kebenaran baru yang mungkin kita belum pernah dengar sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu buka di dalam kitab Ayub ini, Ayub itu hanya dikatakan bahwa dalam Ayub 1 ayat 1 ada seorang laki-laki di tanah Uz. Seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi sekian lama orang berpikir kalau ngomongin Ayub, ya yang jadi patokan itu dia cuma tempatnya ini Uz. Macam-macam penafsiran dibuat. Ada yang bilang Uz itu di sini, ada yang bilang Uz itu di sana. Tapi kita tidak akan punya waktu untuk membahas itu. Yang jelas kita akan melihat dari Alkitab di mana itu Uz. Ratapan 4 ayat 21, ya. Kita hanya akan menggali berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Ratapan 4 ayat 21, bergembira dan bersukacitalah, hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz. Kalau begitu dari kitab Ratapan ini kita dapat kesimpulan bahwa Uz itu di mana? Di Edom. Nah, Bapak Ibu, cuma itu sumber yang kita dapat tentang siapa Ayub. Dan kita tidak dapat lagi, berarti kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Ayub itu adalah seseorang yang saleh, yang baik hati, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan dan tinggal di Uz atau di Edom. Tidak lebih, tidak kurang daripada hal itu. Tapi kalau kita buka di dalam Ayub 42 ayat 17, ini ayat terakhir daripada kitab Ayub. Coba kita baca ayat yang ke Ayub 42 ayat 17. Di sana dikatakan apa? Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Cuma sampai di situ bukan? Ayat 17. Dalam versi Masoreh dan naskah Masorah, ternyata
Ayub 42 ayat 17 itu diterjemahkan cuma pendek semacam itu. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Berhenti sampai situ. Naskah Masorah ini dikembangkan pada abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi oleh rabi-rabi Yahudi yang berusaha memasukkan huruf hidup ke dalam naskah yang semuanya huruf mati. Nah, tetapi di sebelum Tuhan Yesus lahir, 300 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, ada suatu penerjemahan yang namanya Septuaginta. Naskah yang dalam bahasa Ibrani itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ini namanya Septuaginta. Diterjemahkan oleh 70 orang ahli. Ya, 70 orang ahli menerjemahkan ini. Dan naskah yang diterjemahkan itu Bapak Ibu, coba lihat. Ayub 42 ayat 17 itu panjang banget. Tidak sependek yang ada dalam naskah Masorah atau Masorete. Coba kita lihat. 42 itu ayat 17 tuh panjangnya luar biasa ya. Ini ya ini lagi satu. Wah, ini loh. Panjangnya luar biasa. Dalam terjemahan Septuaginta. Coba kita lihat terjemahannya. Saya baca terjemahannya. Dari Ayub 42 yang pendek di dalam Alkitab kita, tapi dalam Septuaginta panjang banget. Ayub meninggal sebagai orang tua dan penuh umur. Ini dalam versi Septuaginta. Ada tertulis tentangnya bahwa dia akan bangkit kembali bersama dengan keturunannya untuk hidup kembali. Ini diinterpretasikan dari kitab Suriah bahwa di tanah Uz, di sana ada seorang laki-laki bernama Ayub sebelumnya. Sebenarnya Yobab ya. Ini ChatGPT salah menerjemahkan. Yang hidup bersama dengan anaknya yang bernama Yobab nih. Job. Yang hidup bersama anaknya bernama Yobab. Dia mengambil seorang istri Arab dan melahirkan seorang putra. Anak ini adalah anak tunggalnya yang bernama Serah, cucu Esau, anak Isu yang merupakan anak Abraham yang kelima. Mereka adalah raja-raja yang memerintah di Edom sebelum ada raja di Israel. Salah satunya adalah Balak yang merupakan penguasa di kota Dinhabah bersama dengan Yobab setelahnya. Dan seterusnya. Saya mau sedikit ini. Ayub dalam naskah Septuaginta itu istrinya orang Arab. Ya. Istrinya adalah orang Arab. Itu lihat dalam ayat yang ke-14 pasal 14 ayat 17C. Istrinya itu orang Arab. Kemudian punya anak namanya Enon atau Enan. Bapaknya bernama Serah, keturunan Esau. Dan Ayub ini adalah keturunan kelima dari Abraham. Coba sekarang kita lihat di dalam 1 Tawarik. Satu Tawarik 1 ayat 34. Abraham memperanakan Ishak. Ini keturunan pertama. Anak-anak Ishak adalah Esau kedua. Esau dengan siapa? Israel atau Yakub. 1 Tawarik 1 ayat 35. Anak-anak Esau ialah siapa? Elifas, Rehuel, Yeus, Ya'alem, Ya'elam, dan Korah. Ayat 37. Anak-anak Rehuel ialah Nahat dan Serah. Serah tadi siapa? Bapaknya Yobab. Yobab itu nama dulunya si Ayub. Ya. Jadi Abraham, Ishak, Esau, Rehuel, Serah, Yobab. Yobab itu adalah Ayub. Bisa nangkap ya? Jadi kita bisa dapat bayangan sekarang kapan Ayub itu hidup. Coba kita lihat dalam 1 Tawarik 1 ayat 43. Siapa itu Yobab?
Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah, Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Ayat 44. Setelah Bela mati, Yobab bin Serah atau Ayub dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Dengan demikian kita bisa tarik kesimpulan, Ayub adalah raja Edom. Bisa nangkap? Ayub adalah raja Edom. Jadi minta maaf kalau dalam naskah Masoret ya, itu nggak kelihatan. Yang bisa dilihat hanya dari naskah Septuaginta. Nah, Bapak Ibu, kita dapat bayangan nanti. Ayub itu kaya raya karena dia raja. Ayub itu punya anak berapa? 10. 7 laki-laki, 3 perempuan. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu kitab dan kita press sedemikian rupa dengan begitu cepat sehingga kita bisa menarik kebenaran-kebenaran dan pelajaran-pelajaran dari kitab Ayub. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah kesalehan dan kemapanan. Tema tentang kesalehan dan kemapanan. Yang pertama adalah kemapanan itu berbahaya bagi banyak orang, tapi tidak dengan Ayub. Alkitab mencatat Ayub itu punya 7.000 ekor kambing, punya 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 ekor keledai betina. Ya, ini ngukur kekayaan zaman dulu itu memang menggunakan jumlah ternak. Kalau zaman sekarang semua menggunakan mata uang. Elon Musk kekayaannya 3.500 triliun. Ya. Orang terkaya di Indonesia siapa itu yang punya BCA dan gudang garam? Bukan gudang garam, apa namanya? Jarum ya. Oh, itu sekian triliun. Semua satuannya itu mata uang ya. Kalau zaman dulu ya pakai ternak karena memang mungkin mata uang belum tren waktu itu untuk atau belum ada untuk mengukur sebuah kekayaan. Yang jelas Ayub itu kaya raya. Yang kedua, Alkitab menyatakan bahwa Ayub itu saleh. Kalau lihat dalam Ayub 1 ayat yang ke-1, ada seorang lelaki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, berintegritas, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya cuma mau singgung sedikit tentang menjauhi kejahatan. Ayub itu menjauhi kejahatan itu bukan karena Ayub punya kelemahan di situ. Kata menjauhi kejahatan ini dalam bahasa aslinya sebenarnya karena dia jijik dengan kejahatan sampai dia berusaha menjauhi. Ada orang menjauhi kejahatan karena dia kejahatan di titik itu adalah titik lemahnya. Misalnya orang yang suka main perempuan. Ketika lihat tempat prostitusi tentu dia menghindar, betul? Untuk supaya dia tidak jatuh di situ. Tapi Ayub itu bukan karena itu kelemahannya, tapi dia jijik dengan barang semacam itu. Dia jijik dengan kejahatan, makanya dia menghindari kejahatan. Coba lihat di sini, Ayub itu begitu saleh, pada saat yang sama dia kaya raya. Umumnya Bapak Ibu, orang kaya raya itu jarang yang saleh. Makanya Alkitab mengingatkan kita. Coba lihat Ulangan 8 ayat 11. Peringatan bahaya kemapanan untuk Israel, ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiami. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Apa yang disampaikan di sini? Kekayaan, kemapanan itu berbahaya. Tapi ternyata bahaya bagi banyak orang itu tidak berbahaya bagi Ayub. Yang dibuktikan ternyata dia itu saleh hidupnya meskipun hidupnya
Meskipun hidupnya kaya raya, tetap dia menjadi orang yang saleh. Coba kita lihat dalam peringatan bahaya kemapanan untuk Efraim, Hosea 13 ayat 6. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Dalam terjemahan BIS bilang begini, tetapi setelah kamu berada di negeri yang baik, dan kamu kenyang serta puas, kamu menjadi angkuh lalu melupakan Tuhan. Kenyamanan itu bahaya sekali. Bisa bikin orang lupa Tuhan. Bisa membuat kita tinggi hati, membuat kita angkuh dan sebagainya. Tetapi itu tidak berlaku bagi Ayub. Demikian juga ketika Paulus menulis surat kepada Timotius. Waktu itu Timotius sedang melayani di Efesus. Itu bisa dilihat 1 Timotius 1 ayat 3 bahwa Timotius itu melayani di Efesus, kemudian ditulis surat oleh si Paulus. Paulus itu mengingatkan kepada orang-orang di Efesus, orang-orang kaya di Efesus, supaya tidak tinggi hati karena kenyamanan. Bapak Ibu, memang umumnya kejatuhan orang beriman itu terjadi saat pencobaan berat datang. Bukan hanya saat pencobaan berat itu datang, tapi pada saat keadaan mapan. Daud jatuh waktu mapan. Salomo jatuh waktu mapan. Tetapi Ayub tidak begitu. Bahkan Bapak Ibu, ada seorang ahli bilang begini, 100 orang bisa lolos dalam penderitaan, tetapi hanya 1-2 orang yang lolos dalam kemapanan. Ratusan orang lolos, diuji dengan penderitaan, tapi hanya 1-2 orang yang bisa dilolos ketika diuji dengan kemapanan. Makanya coba tanya laki-laki. Laki-laki itu kalau sudah mapan, kebanyakan jatuh. Ini bukan saya saja yang melakukan pengamatan dan penelitian, tapi banyak orang. Makanya orang yang banyak uang itu, kalau dia kemudian saleh, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Berarti dia mampu mengatasi godaan kemapanan. Pulpit bilang begini, Ayub kaya, baik kekayaan materi maupun kekayaan rohani, dan dengan demikian membuktikan, sekalipun orang baik atau saleh tidak selalu kaya, sama seperti orang kaya tidak selalu saleh, tetapi bukannya tidak mungkin untuk menjadi keduanya. Saya ulang, ada orang miskin saleh, orang saleh miskin, tapi ada juga, banyak juga orang yang kaya tidak saleh, tetapi ada juga bahwa orang kaya itu saleh. Ya, ini dibuktikan dengan Ayub. Ayub membuktikan bahwa orang kaya, orang mapan bisa saleh. Kemudian pulpit ngomong begini juga, kesalehan bisa didapatkan oleh semua orang, kekayaan bisa diperoleh hanya oleh sedikit orang. Kesalehan berguna bagi semua orang, kekayaan berbahaya bagi sebagian orang. Kesalehan akan tinggal atau menetap dengan semua orang, kekayaan tidak bisa tinggal menetap dengan siapapun. Kemudian dia lanjutkan bilang begini, mereka yang mempunyai kesalehan bisa hidup tanpa kekayaan, mereka yang punya kekayaan tidak bisa hidup tanpa kesalehan. Satu penghiburan luar biasa. Artinya jadi orang Kristen itu tidak selalu harus menderita baru bisa saleh. Ternyata kaya pun bisa saleh, yang dibuktikan dengan kehidupan daripada Ayub. Yang kedua, meskipun mapan, Ayub tetap bergantung pada Tuhan.
Kalau Bapak Ibu perhatikan dan baca dari 42 pasal kitab Ayub ini, Ayub itu dilihat dari moralitasnya, integritasnya, takut akan Tuhannya, kemudian bagaimana dia menjauhi kejahatan, bagaimana dia tetap taat beribadah. Bahkan pernyataan-pernyataan Ayub yang keluar dari mulutnya adalah bukti bahwa Ayub itu bergantung penuh pada Tuhan. Kalau dia ngomong, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu adalah ringkasan dari sebuah kalimat yang membuktikan seseorang itu betul-betul bergantung pada Allah. Gak ada orang yang bisa ngomong sedemikian kalau dia tidak bergantung penuh pada Tuhan. Dan Bapak Ibu ingin tahu gak? Ternyata saya temukan bahwa bergantung pada Tuhan di saat dalam kondisi mapan itu lebih susah, lebih jauh lebih sulit daripada kita bergantung pada Tuhan di saat kita tidak punya apa-apa, di saat kita tidak punya siapa-siapa, dan karena tidak ada pilihan lain, mau tidak mau kita harus bergantung sama Tuhan. Uang kagak punya, teman kagak punya, harta kagak punya, ya mau kemana bergantungnya? Pada Tuhan. Dan saya mau beritahu, bergantung yang memang tidak ada pilihan lain itu bukanlah suatu kebergantungan pada Tuhan yang berkualitas. Sebaliknya Ayub itu banyak pilihan. Dia bisa bergantung sama hartanya, bisa bergantung pada teman-temannya, relasinya, koneksinya, apapun. Hartanya begitu banyak, bisa dia gantungkan, bisa dia andalkan, tetapi dia milih untuk bergantung sama Tuhan. Inilah yang disebut dengan bergantung secara lebih baik daripada bergantung tidak ada pilihan tadi. Engkau yang dalam posisi mapan tapi bergantung pada Tuhan, kebergantunganmu itu jauh lebih baik daripada kita bergantung di saat kita tidak punya pilihan. Yang kedua, kita belajar tentang fenomena natural atau intervensi supranatural. Ini yang kita dapat petik pelajaran dari kitab Ayub. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa peristiwa-peristiwa natural, fenomena natural itu murni natural. Tapi dari Ayub kita belajar, kadang-kadang hal yang natural itu ternyata ada intervensi supranatural. Apa maksudnya? Coba kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayub itu ternyata tidak mengalami kecurian, tidak mengalami perampokan, tidak mengalami kerugian apa, karena ada intervensi supranatural, bukan peristiwa natural. Di mana intervensi supranaturalnya? Allah menaruh pagar. Allah memagari Ayub dengan segala properti yang dia punya. Seluruh aset Ayub dipagari oleh Allah sehingga tidak ada yang bisa mengambil ataupun merusak daripada apa yang dipunyai oleh Ayub. Ini apa yang dia mau sampaikan. Saat ini kalau Bapak Ibu utuh di sini, asetmu tetap aman-aman saja, apa yang kau punya aman-aman saja, keluargamu aman-aman saja. Saya mau beritahu, itu ada intervensi supranatural. Karena Tuhan memagari diri kita dan apa yang kita punya. Sedikit aja pagar itu dicabut, hancur kita. Kelvin bilang begini, sedetik saja pagar itu dicabut, 100.000 kali engkau mengalami kerugian.
Jadi makanya pernah nggak kita bersyukur kalau semuanya aman-aman? Anak aman, istri aman, pekerjaan aman, seluruh aset yang kita punya aman. Jangan lupa, ternyata ada intervensi supranatural di situ. Dia tidak berjalan secara natural. Saya ingat suatu saat Nabi Elisa berada di Dotan. Suatu waktu itu Aram sedang berperang melawan Israel. Setiap strategi yang dibuat oleh Aram, jebakan-jebakan, penghadangan-penghadangan yang dilakukan oleh Aram untuk tentara-tentara Israel selalu gagal. Kemudian Raja Aram bilang, ada apa ini? Kenapa bisa gagal melulu? Akhirnya dia cari tahu siapa sebenarnya yang memberitahu si Raja Israel itu, sehingga apapun yang dilakukan oleh Raja Aram gagal melulu. Sampailah dalam penyelidikan mereka bahwa Elisa lah yang memberitahu Raja Israel. Singkat cerita, marahlah Raja Aram kepada Israel. Kalau begitu kita tangkap itu Elisa yang sedang berada di Dotan. Mereka pergi ke sana dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Kemudian Elisa bangun pagi-pagi kaget lihat pasukan begitu banyak. Tapi apa yang Elisa katakan? Jangan khawatir, yang bersama kita jauh lebih banyak daripada. Berarti tidak tersentuhnya Elisa ada intervensi supranatural tidak? Singkat cerita, seluruh pasukan itu dibutakan. Mereka pergi sampai ke Samaria. Di sana harusnya tinggal dipenggal saja mati semua. Tapi mereka diberlakukan dengan baik. Alkitab mencatat mereka diberlakukan dengan baik, dikasih makan, dibuatin pesta, kemudian dikembalikan lagi. Kemudian Alkitab mencatat sejak saat itu mereka tidak pernah datang lagi ke Israel. Keamanan kita tidak murni natural. Ada intervensi Tuhan di belakangnya. Ada intervensi supranatural di belakangnya. Kemudian kita lihat dalam intervensi supranatural dalam musibah yang menimpa Ayub. Tadi yang dalam kaitan keamanan Ayub. Ketika pagar itu dicabut, datang orang Sheba, diambilnya semua lembunya dan keledainya si Ayub. Dibunuhnya semua pengawal-pengawalnya, penjaga-penjaganya. Cuma satu yang selamat waktu itu. Tidak lama kemudian muncul lagi orang Kasdim yang ngambil unta-untanya si Ayub. Cuma satu juga yang selamat. Tidak lama kemudian anaknya Ayub, dombanya Ayub disambar petir. Petir natural kira-kira? Kira-kira petir yang diamati oleh orang-orang fisika katanya karena perbedaan tekanan dan sebagainya, atau ada intervensi supranatural di situ? Ada iblis bukan di belakangnya? Ketika anak-anak Ayub sedang pesta, tiba-tiba datang angin puting beliung atau angin tornado. Kira-kira natural semua itu? Bukankah ada iblis di belakangnya ketika pagar perlindungan Tuhan dicabut? Dengan kata lain mau disampaikan di sini apa? Tidak semua peristiwa natural itu natural. Terkadang ada intervensi supranatural di belakang semua itu. Karena kalau kita menganggap semua peristiwa dalam hidup ini sifatnya natural, maka kita orang gnostik. Alkitab tidak berbicara begitu.
ada keterlibatan unsur supranatural, ada intervensi supranatural di balik setiap kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Coba kita lihat dalam intervensi supranatural dalam penyesatan. Jangan pernah berpikir jika ada penyesat itu murni karena orang itu yang menyesatkan. Oh, ini pendeta, kenapa dia menyesatkan? Kita lupa bahwa di balik penyesatan itu ada intervensi supranatural di belakangnya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 dikatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan siapa? Iblis. Jangan pikir pendeta kurang ajar kenapa dia menyesatkan banyak orang. Kita lupa bahwa di belakang penyesatan itu ada iblis. Ini cara berpikir Kristen. Cara berpikir Kristen itu adalah percaya bahwa ada selalu unsur atau intervensi supranatural di balik peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang sifatnya natural. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak mengalami bencana, itu disebabkan karena Allah memagari kita, karena Allah melindungi kita. Bahkan karena ada intervensi supranatural, makanya kita perlu berdoa. Doa itu kira-kira pekerjaan apa ya? Natural atau supranatural? Supranatural. Karena kita berhubungan dengan roh yang sifatnya Allah, yang sifatnya penginjilan itu. Jangan pernah berpikir kita hanya menginjili, yang penting kita tahu metodenya, kita tahu caranya. Oh, pakai pakai 4 hukum rohani dan sebagainya. Kita lupa bahwa penginjilan itu adalah pekerjaan supranatural. Kita perlu menawan pikiran mereka. Makanya pelayanan itu pekerjaan supranatural. Jangan pernah pikir kemampuan kita berbicara, kemampuan kita berpidato, kemampuan kita berkhotbah mampu mengubah orang. Dari kitab Ayub kita belajar, tidak semua yang natural, murni natural, bisa jadi ada intervensi supranatural. Yang ketiga kita belajar, ini salah tulis barangkali saya, orang percaya dan penderitaan. Yang pertama kita pelajari dari kitab Ayub ini bahwa secara universal tidak semua penderitaan karena dosa, tapi penderitaan bisa membuat kita berdosa. Saya ulang, tidak semua penderitaan karena dosa, tapi penderitaan bisa membuat kita berdosa. Secara universal memang penderitaan adalah bentuk hukuman Tuhan atas dosa, ya. Dosa manusia sebagaimana diungkapkan oleh ketiga sahabat Ayub. Tetapi secara personal, penderitaan orang percaya tidak selalu disebabkan dosanya sendiri. Ini dibuktikan dengan kitab Ayub. Ayub itu penderitaan yang dia alami itu, yang menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa pekerjaannya dan sebagainya, itu adalah bukan karena dosanya, tetapi ada suatu sidang ilahi yang mengatur semuanya itu. Nah, makanya dalam Ayub 42 dikatakan begini ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub itu menderita bukan karena dosanya, tetapi reaksinya, responnya terhadap penderitaan itu membuat dia menjadi berdosa. Makanya Ayub 42 ayat 6 bilang, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Banyak orang tidak tahu bahwa dia sedang mengalami suatu peristiwa yang seperti Ayub alami. Karena begitu lama dia menderita. Jangan pernah berpikir juga Ayub menderitanya sebentar. Kalau kita melihat clue dalam kitab Ayub, itu terjadi, bisa jadi itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan tidak sebentar.
Kalau mau dilihat dari masa berkabungnya teman-temannya Ayub saja 7 hari, belum mereka datang dari tempat rumahnya sana dengar peristiwanya Ayub. Belum kemudian Ayub bilang, aku sedang melewati bulan-bulan yang memberatkan bagiku dan seterusnya. Bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa penderitaan Ayub itu begitu berat. Karena reaksi kita terhadap penderitaan yang begitu berat itu bisa membuat kita berdosa. Kalau memang respon kita salah terhadap penderitaan. Yang kedua, penderitaan orang percaya berada dalam pengawasan Tuhan. Saya kadang kalau lihat orang menderita, aduh kok kuat banget ya dia ya. Kok mampu dia menanggung penderitaan yang begitu berat. Tapi ada satu kebenaran di sini Bapak Ibu, ternyata penderitaan orang percaya itu berada dalam pengawasan Tuhan. Tidak pernah diizinkan setan membuat saudara dan saya menderita melampaui batas-batas yang diizinkan. Ini suatu penghiburan. Kita lihat dengan kacamata biasa bahwa orang itu begitu berat. Tapi jangan lupa bahwa semuanya itu berada dalam batas-batas yang diizinkan Tuhan. Tidak pernah setan itu diizinkan melakukan sesuatu melampaui batas-batas yang Tuhan izinkan. Tuhan itu yang bikin kita. Tuhan itu menciptakan kita. Sehingga dia lebih tahu batas kemampuan kita daripada diri kita. Coba kita lihat dalam Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Betul, dikasih batas ya. Tapi janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ini pertama, hartanya diambil, ekonominya hancur, ya, anak-anaknya habis. Kemudian Ayub 2 ayat 6, di sini mulai kesehatannya disikat oleh setan. Tetapi cuma nyawanya, dia tidak boleh ngambil nyawa daripada Ayub. Itu dalam Ayub 2 ayat yang ke-6. Paulus juga kurang lebih mengatakan hal yang sama dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa, yang apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berarti semua penderitaan apapun itu tetap berada dalam pengawasan Tuhan. Tidak ada yang melampaui kekuatan kita. Dan semua dalam rangka untuk kebaikan kita. Berapa hari lalu saya melihat tanpa sengaja di YouTube, ada bayi yang dibawa di dekat kolam renang. Di situ ada instrukturnya, ada orang tuanya. Dan di sebelahnya ada boneka. Pertama boneka itu dibuang menghadap ke bawah begini, mengkurap begini di kolam tersebut. Kemudian langsung terbalik begini, kemudian boneka itu terapung. Ternyata bayi itu diperlakukan seperti boneka tadi. Dibuang ke kolam, dia mengkurap begini, aduh sampai kan mati itu bayi. Ternyata bayi itu tidak lama berbalik sendiri, kemudian terapung sendiri, dan dibiarkan berapa menit sampai kira-kira bayi itu sudah tidak kuat, akan diangkat kembali oleh orang tuanya. Tidak tahu tujuannya apa, bayi dicemplungin kayak begitu, saya tidak tahu. Mungkin memberikan daya tahan tubuh tersendiri, saya tidak paham. Yang jelas mungkin seperti itu Tuhan. Ketika kita dibuang ke kolam, dia ngawasi kita. Ada batas waktu, dia tahu batas kemampuan kita. Dan semua yang terjadi itu tidak pernah luput dari pantauan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, upaya menghibur orang yang sedang menderita bisa berubah menjadi kritik atau nasihat yang memberatkan. Ini yang saya mau tekankan sedikit. Ketika Ayub menderita, ngalami kesusahan ekonomi karena semua harta bendanya dirampok dan disambar petir, kemudian keluarganya, anak-anaknya mati semua diterpa oleh angin puting beliung atau tornado. Kemudian sahabat-sahabatnya itu datang.
Ayub ini punya 3 sahabat. Rupa-rupanya kalau lihat sahabatnya juga ini orang-orang kaya. Yang pertama itu bernama Elifas, yang kedua itu bernama Bildad, yang ketiga itu bernama Sofar, yang terakhir itu yang muda itu namanya Elihu ya. Nah, dalam kondisi semacam itu Ayub didatangi sahabatnya, kemudian diberi nasihat 7 hari mereka di situ. Dan masing-masing nasihatnya itu masing-masing menasihati satu-satu kali. Si Elifas menasihati sebanyak 3 kali, Bildad menasihati sebanyak 2 kali, dan Sofar menasihati 2 kali. Jadi Bildad 3 kali, Elifas 3 kali, cuma Sofar yang 2 kali. Nah, nasihatnya Elifas itu ternyata didasarkan pada pengalaman dan bisikan roh. Coba kita lihat. Satu lagi, Mas Andre. Coba lihat ini bahasanya Elifas. Yang kulihat, yang telah kulihat, yang pernah kulihat, apa yang telah kulihat. Ngomong berdasarkan pengamatan dan pengalamannya. Ketika dia menilai penderitaan orang lain, bermaksud memberi nasihat kepadanya, ternyata nasihatnya itu didasarkan oleh pada apa? Pengalamannya. Dia tidak menyaksikan sidang ilahi di balik peristiwa penderitaan daripada Ayub, tapi dia menilai penderitaan Ayub berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia indra, apa yang dia alami. Pengalaman Elifas dijadikan alat ukur untuk mencari tahu penyebab daripada penderitaan Ayub. Bukankah banyak juga orang begitu? Kalau datang orang lagi menderita, ini pengalaman saya kayak gini. Ternyata ketika tidak pas nasihat itu, saya memberitahu, orang yang kita nasihati tambah menderita, terbeban dengan nasihat yang kita berikan. Nasihat Elifas berdasarkan pada pengalaman dan bisikan roh. Coba kita lihat dalam Ayub 4 ayat 12 sampai 16 ya. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab hayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku. Tegaklah bulu romaku. Jadi apa yang mau disampaikan di sini? Elifas memberikan nasihat dengan dasar pengalaman, dan yang kedua bisikan roh. Ya, pernah dengar? Oh, saya kapan hari ini tidak tahu siapa ya. Oh, saya pernah ngalami kayak penderitaanmu itu. Saya dengar ada bisikan-bisikan kayak gitu. Wah, ini namanya penasehat model Elifas. Tidak tahu peristiwa sidang ilahi yang terjadi di balik penderitaan itu, tapi mengukurnya berdasarkan bisikan roh dan pengalaman pribadinya. Pengalaman kita tidak bisa menjadi ukuran menilai penyebab penderitaan orang lain. Yang kedua, Bildad ini menilai berdasarkan tradisi atau adat kebiasaan. Pernah kalau kita lagi menderita datang orang, ini katanya kakek saya, ini nenek moyang saya bilang kayak begini. Nah, itu mengandalkan tradisi. Atau katanya kalau ada peristiwa kayak begitu, kalau kamu ngalami musibah kayak begitu, biasanya karena kutukan nenek moyang, karena ini bla 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 dan sebagainya. Macam-macam nasihat. Padahal nasihat itu bukan menolong orang yang lagi menderita, tapi justru memberatkan orang yang lagi menderita. Ini coba kita lihat buktinya dalam Ayub 8 ayat 8 sampai 10.
Bertanya-tanyalah tentang orang zaman dulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin, dia mau sampaikan begini. Ayub, masalahmu itu kalau ingin tahu berdasarkan apa yang nenek moyang kita bilang, sedangkan kamu anak baru kemarin dulu. Dengar ini apa yang saya mau sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bildad berdasarkan tradisi atau adat kebiasaan. Yang ketiga, Sofar ya. Sofar ini meyakinkan Ayub tentang dugaannya bahwa Ayub memang bersalah. Seolah-olah Sofar ini menjadi hakim, mendakwa si Ayub yang lagi menderita. Dasar penghakimannya itu adalah pikirannya sendiri. Coba kita lihat Ayub 20 ayat 2. Oleh sebab itu pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab karena hatiku tidak sadar lagi. Logikanya dia yang dia pakai untuk menghakimi saya. Si Elipas tadi berdasarkan pengalaman dan bisikan roh. Si Bildad berdasarkan tradisi atau adat kebiasaan. Yang ketiga, sementara Sofar berdasarkan logika. Ini menurut pikiran saya ya. Mungkin dia berdatang sama Ayub. Kamu itu begini, Ayub, karena kamu melakukan dosa, karena kamu jahat, kamu jelas Allah itu Allah yang adil. Kamu sampai kayak begini pasti karena kamu berbuat salah. Langsung menjudge si Ayub. Jadi Elipas berdasarkan pengalaman pribadi, pengamatan indrawi dan bisikan roh leluhur. Bildad berdasarkan tradisi nenek moyang, pengalaman kakeknya, buyut dan sebagainya. Sofar langsung menghakimi berdasarkan pikiran atau logikanya sendiri tanpa dalil sama sekali. Intinya, upaya memecah penyebab penderitaan orang benar dari sudut pengalaman dan bisikan roh, tradisi dan pikiran sendiri, bahkan logika, hanya akan menambah beban bagi orang yang menderita. Amin. Cuma nambahin beban. Yang terakhir yang kita pelajari adalah Ayub dan kesabaran. Alkitab mencatat bahwa Ayub itu adalah orang yang sabar. Coba kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kita menganggap berbahagia mereka yang dapat bertahan. Kamu telah mendengar kesabaran Ayub, bahkan telah melihat bagaimana akhirnya Tuhan memberkati dia karena Tuhan itu penuh belas kasihan dan kemurahan. Kalau ada yang tanya, siapa tokoh Alkitab yang paling kuat? Pasti ada yang bilang Samson, pasti ada yang bilang Daud, mungkin ada yang bilang Yoab, mungkin ada yang bilang Gideon. Tapi kalau saya ditanya, siapa tokoh Alkitab paling kuat? Ayub. Loh kok begitu? Ya, karena Ayub itu orang sabar. Ternyata orang sabar itu kalau mau disandingkan dengan seseorang yang kuat, itu orang yang mampu mengalahkan satu kota. Pernah dengar ayatnya tidak? Nah, sabar itu sendiri sabar menghadapi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, sabar menanti sesuatu. Itu kesabaran itu kompleks. Dan dalam bahasa aslinya, sabar itu sering dikaitkan dengan lambat untuk mendidih. Jadi orang yang tidak gampang mendidih adalah orang yang sabar. Coba kita lihat keunggulan orang sabar dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi siapa yang paling kuat? Gideon atau Ayub? Ayub itu kekuatannya karena Alkitab yang menyatakan bahwa dia itu orang yang sabar, itu mampu disandingkan dengan orang yang mampu merebut satu kota. Dalam terjemahan lain dikatakan mampu menguasai bala tentara sebanyak satu kota itu.
Jadi luar biasa orang yang sabar ini. Dan orang yang sabar ini terlihat dari kata-kata yang dia ucapkan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apalagi waktu harta bendanya habis, anak-anaknya sudah mati semua, datanglah istrinya ikut menekan Ayub. Yub, sudahlah, kutukilah Allahmu dan matilah. Ya. Tapi rupa-rupanya Ayub ini mampu menghadapi semua itu. Dosen saya pernah bilang begini, jangan pernah berpikir orang yang membalas, mampu membalas itu adalah orang yang lebih kuat. Ketika saudara dipukul, saudara ditikam, saudara dihianati, kemudian saudara melakukan pembalasan, jangan berpikir bahwa orang yang membalas itu orang yang lebih kuat. Ternyata kemampuan kita untuk tidak membalas, saya ulang, kemampuan kita untuk tidak membalas itu adalah bentuk kekuatan yang lebih besar daripada kita membalas. Saya berantem dengan petinju misalnya Tyson Fury. Ini bukan bertinju dalam ring ya. Tiba-tiba saya dipukul. Kemudian saya diam saja. Ya wajar, karena kalau saya melawan tambah babak belur kan. Tetapi memang ternyata ketika saya diam saja memang tidak ada niat untuk membalas. Ternyata orang yang tidak membalas itu jauh lebih kuat dibandingkan orang yang berusaha membalas. Nah, minggu kemarin kita belajar bahwa membalas itu jangan pernah berpikir ketika kita sudah serahkan dia sama Tuhan, itu kita sudah tidak balas. Orang yang menjahati kita, kemudian kita doakan Tuhan, ini menjadi itu urusan Tuhan, biarlah Tuhan yang balas dia. Saudara ngasih dendam, cuma mau menggunakan tangan Tuhan untuk membalas dendam. Orang yang paling kuat adalah orang yang punya kesempatan membalas, tapi tidak membalas, bahkan mendoakan orang-orang yang jahat kepadanya. Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, jangan tanggungkan masalah ini kepada dia, karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Saya mau beritahu, orang semacam itu adalah orang yang paling kuat. Dari kitab Ayub kita belajar, Ayub adalah pribadi yang kuat. Dia tahan menanggung segala deritanya. Dia tahan menghadapi masalah ekonominya. Dia tahan menghadapi masalah keluarganya. Dia tahan menghadapi sahabat-sahabatnya. Dan dia tahan menghadapi segala sesuatu. Bahkan menanti sesuatu yang dijanjikan Tuhan, bahwa dia akan dipulihkan. Tuhan Yesus